Warna langit kami yang berah langit lah. Warna langit yang berah mana? Karena si dibangun aneh, dibangun dicoba. Warna langit gue lah. Malu aku berah balik. Warna langit anak tunggu pada langit. Karena si langit lagi awak ilmuwan tu. Bukan kayak bulian. Mau bulian hai tu, nah lain juga si bulian. Dengar syair-syair atau lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang yang terkenal. Menurut riwayat, ramai orang yang duduk luar, padahal Nabi tengah baca khutbah. Menurut sebuah riwayat, yang tinggal dalam masjid Pedro. Dan nasi riwayat yang pegah 12 roh, yang Pedro 12 roh tinggal dalam masjid. Nah, tabuh riwayat 20 roh sudah tinggal. Dan nah padu-padu riwayat yang lain. Tacak heboh riwayatnya. Riwayat yang dupun kepegah Pedro. Sehingga nama mazhab yang menyatakan bahwa Pedro ahli Jumat, kasah Jumat. Dan nah riwayat yang pegah 12 roh, ia tinggal dalam masjid cuma 12 roh. Sehingga nama mazhab yang pegang na ahli Jumat 12 roh kasah Jumat. Tetapi Imam Syafi'i memilih pendapat yang menyatakan bahwa orang yang tinggal dalam masjid 20 roh. Sehingga menurut mazhab Imam Syafi'i baru jika pedang Jumat apabila na orang 20 roh yang kena pegang Nabi sedang berkhutbah, Nabi ceramah, tapi orang yang tinggal Pedro. Malamnya Pak Kecil, Pak Sekdes, jadi ramai yang malamnya. Jadi biar kalau sejarahnya Pedro tinggal. Orang malamnya insya Allah tanya lebih 20 bahkan lebih 60. Jadi dia berkecil hati. Jangankan kedai yang mudah haba, Nabi sendiri manusia termulia dengan mudah haba tetap membelakangi Nabi, lebih tenang kepada hiburan-hiburan, lebih tenang kepada masalah-masalah keduniaan. Dan baju tip kamu male atau male karena kemenodaya daya. Tadi sengaja mungkin dalam tujuan kamu aja kamu ke daya yang rangkang alihubahnya nama resmi, artinya kamu ke TPA ke balai temubut ke daya kucing nanti campurnya baju-baju tapur nabut alih hati balai a nabut a sama dengan a nabut Al-Quran, nabut kita Jawa dan kamu perkenalkan kitab-kitab daya. Jadi kamu ke daya rangkang, ini rangkangnya ibadah negara. Punya zaman yang dibaca sejarah zaman oleh buat di rumah, urut si hantar kulit buat di rumah, maka dijajuk bak madrasah. Yang zaman madrasah gitu. Sehingga dalam dialek urut Aceh kaji kumunasa. Pada asalnya madrasah. Jamun munasahnya tempat buat obat ke abis masa buat bak munasah, baru dilanjutkan bak rangkang sehingga terkenal dengan tugu rangkang. Oleh bak rangkang baru daya cut atau daya ubud. Obat ke selesai pendidikan bak daya ubud, baru bak daya mayang. Jadi bacut kamu yang hadir malamnya ke dari daya tetapi dari rangkang kamu tengok warna alif ba tengok warna alif ba dan malamnya lun hanatiro bergahabat. Nah padu-padu doa ini kita yang akan membacakan ayat dan hadis yang berhubungan dengan masalah baik masalah Isra Mi'raj, masalah salat maupun masalah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa anzalal qur'ana alaihi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anami wa misbahul dhalam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumid dawam. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghshayanna ummati min ba'di fitanun qaqita'il laylil mudlim yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yabi'u aqwamun dinahum bi'ardin minad dunyal qalil. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja beserta syukur kehadirat Allah yang mantap memberi taufik dan hidayah, wade dan kesempatan serta kekuatan iman kepada gedanyo Banmandu, sehingga gedanyo keluarga gedanyo dan masyarakat gedanyo serta bangsa gedanyo bangsa Aceh mantap terselamatkan dari tsunami akidah yang jino tengah menimpa generasi muda Islam di Aceh. Mak, ayah, uronyo sebagaimana didodebu Banmandu, Aceh ka terkenal di mata dunia dan musuh-musuh Islam di seluruh dunia. Uronyo sedang berpesta pora, bahkan karena target yang gak ditargetkan puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu gak menghasilkan hasil yang sangat nyata. Uronyo Aceh kadike lidonya yaitu tentang peredaran narkoba serta penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba monyo awai bak urung-urung yang hana pembicak, urung-urung yang hebat, tetapi uronyo penyalahgunaan narkoba dari tingkat atas, dari pejabat-pejabat yang terhormat tampil kepada rakyat-rakyat yang melarang, dari urung-urung yang berpendidikan tinggi, uronyo anak gedaya yang kadu bangku SD
mereka sudah mengenal yang namanya narkoba. Uro demi uro, puluhan kilogram, bahkan ratusan, bahkan mudon ditume, ganja, sabu, ekstasi, dan jenis-jenis narkoba yang lain di Nanggro Aceh, Nanggro yang terkenal dengan syariat. Rame anak-anak gedanya uronyo, rame para remaja, para pemuda yang merupakan harapan masa depan agama dan bangsa, tetapi mereka sudah terkapar dengan narkoba. Bukti nyata, rame anak gedanya yang usia remaja, yang usia pemuda, mereka menghabiskan usia remajanya, usia mudanya dalam penjara, dalam rumah tahanan, dan di lembaga permasyarakatan, karena mereka terjebak dalam lingkaran setan yang namanya narkoba. Padahal kita maklumi bahwa narkoba induk segala kejahatan. Artinya apabila generasi muda terkontaminasi dengan narkoba, maka sangat mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji lainnya. Yang pertama. Yang kedua adalah game online dan main judi uronyo ka di teledonya. Hidup kafe uronyo. Aceh terkenal dengan Seramo Mekah. Aceh terkenal dengan bungo yang penuh dengan tetesan darah para syuhada dalam mempertahankan, dalam memperjuangkan agama Islam. Aceh terkenal dengan pelaksanaan syariat Islam secara kafah. Tetapi menyatakan grafik, game online dan main judi uronyo untuk Nanggro Aceh makin diurut, makin meningkat, makin diurut, makin tinggi. Jangankan para remaja, jangankan anak-anak muda, uronyo urang tuha kabuda mata terjebak dalam permainan-permainan yang merupakan strategi urang Yahudi, strategi urang Nasrani, dan strategi urun-urun komunis untuk menghancurkan Islam. Allah menggarisbawahi dalam Al-Quran dari awal tampokan uronnya sampai dengan kiamat datang, urang Yahudi, urang Nasrani, urang PKI gohlong senang apabila mereka belum berhasil menghancurkan Islam dan menghancurkan generasi muda Islam. Takalan uronyo mak, takalan uronyo ayah, remaja uronyo, para pemuda uronyo, remaja putra dan putri, para pemuda dan para pemudi, mereka menghabiskan usia remaja, menghabiskan usia mudanya. Takalan uronyo pak jambo wifi, dan anak-anak darah uronyo mereka sibuk dengan selfie ria. Padahal kita tahu bahwa para pemudi uronyo, remaja putri uronyo adalah sebagai generasi-generasi yang dari rahim mereka akan lahir para pejuang-pejuang agama. Tetapi anak-anak gede uronyo, anak gede para remaja putri dan para pemudi, mereka sibuk berselfie, bahkan mereka sibuk di warung-warung wifi hanya dengan menuruti syahwat-syahwat yang memang yang dihiasi oleh syaitan. Dua buah perkaranya merupakan perkara yang sangat besar. Pagama hanapat taharap liukur. Sebenarnya para remaja putra dan putri, para pemuda dan pemudi, harapan agama yang pertama,
harapan bangsa, harapan negara Nagro Aceh Darussalam. Gede anak pegah luar, tak pegah bangsa ro neo uronyo karena dalam jaro urang PKI. Pakat uronyo mah sebenarnya kekuatan gede kelemahan di dalam dukul musuh. Tapi uronyo segala aktivitas gede uronyo yang tak pegang gede uronyo mantum tak ekspos bak media sehingga LKP di kalangan kekuatan umat Islam untuk dihancurkan dan kelemahan umat Islam untuk diinjak-injak. Orang kalangan dua bantang yang tidak pegang uronyo selfie ria yang memang maka urang kafe kan dibaca tinggal menunggu waktu Islam akan mengatakan ma'assalamah ilal liqa, selamat tinggal sampai jumpa kembali. Nabi memprediksikan bahwa prediksi Nabi hana meletet ni, ramalan Nabi hana meletet. Yang Nabi ramalkan mungkin ke depan akan terjadi. Uronyo menyatakan uronyo sesuai dengan prediksi Nabi, la yakhshayanna ummati min ba'di fitanun qaqita'in lailil mudlim yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u aqwamun dinahum bi'ardi minad dunya qalil. Nah itu maknanya hana sepeninggalanku ke Nabi wadelun hanale umat lon budoy akan dilingkupi oleh banyak fitnah. Wadel Nabi hanale gede akan menghadapi, akan menjalani masa-masa yang fitnah tagoje ke fitnah upah. Fitnah arti fitnah sesuatu yang menjurus kepada tidak baik. Yang fitnah sesuatu yang menjurus kepada tidak baik. Yang fitnah makulonyo fitnah ulonyo lehat saking banyaknya seperti potongan malam yang gelap. Karena dia menyatakan dia dengan mata hati, mata kepala, tapi mata hati. Gede uronyo dengoh dikelilingi oleh banyak fitnah. Letak fitnah yang akan mengarah kepada umat Islam. Fitnahnya akan mengarah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Orang melakukan kezaliman ada Nabi, orang melakukan kejahatan ada Nabi, tetapi Nabi membalas dengan kebaikan. Orang meludah Nabi, dirang Nabi dengan kotoran, Nabi membalas dengan senyuman. Nabi memberikan kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepadanya, memberi kemaafan kepada orang yang menzaliminya, dan selalu berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Yang gede orang iban badani 3 ekor gelut yang kalau kubalah ditugah nama aku, ya kan? Takit tak hati ekor gelut yang kalau kubalah hana mangat dengan hana mangatku. Hana jelas lagi macam-macam. Nyo hana bala hana mangatku. Maka dia adalah cinta Nabi. Ya cinta bukan sekedar kata-kata mudah, tapi cinta harus dibuktikan dengan bukti nyata. Yang cinta kepada Nabi berusaha, berusaha untuk ikut Nabi. Di antaranya adalah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Ini don mama tunggu pegang. Kamu sakitnya di sini, kan? Atau bahasa ini sakitnya di sini. Ya memang sakitnya di sini, tetapi lebih sakit di sana.
denda kan bunyi mesti berdun mesti tapi bunyi padahal abonnya kita yang kan bunyi anali silaturahmi anali tegur sapa nya tabung musibah yang luar biasa nih pakai kesempatan yang dipergunakan oleh urut kafe lagian pakai Islam ada di Spanyol Islam di Spanyol nih 8 boh abad Islam di Spanyol tetapi urangnya incik hanale pakai karena antar urut Islam kasali memusuhi kamu musuh dicikik takut apa-apa dikok takut ditimba masjid berubah menjadi gereja sisa tidak tersisa bahkan diawali oleh perpecahan dalam tubuh umat Islam orang yang tekanan di Spanyol dan tidak Spanyol kan anggerawa KPK lapar duhun Islam berkembang yang pembangunannya arsitekturnya adalah urut-urut Islam memandu bahkan pernah dengar ya tafsir Qurtubi yang Qurtubi daripada kata Cordova Qurtubi Imam Qurtubi yang Qurtubi yaitu tiga ulama bukan mufasir berasal dari Spanyol Cordova tipakan urangnya ke Hanale tinggal bekas karena terjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam masalah selalu ada masalah tetapi masalah tetap dipecahkan dengan silaturahmi dengan kembali kepada Allah yang Maha Esa Allah Tuhan kita satu Nabi kita satu Nabi Muhammad pegangan kita satu yaitu Al-Quran arah kita satu tapi pakan kita uronyo hanya mungkin untuk bersatu jawabannya nanti nama pangalangi bukan hanya jika-jika masalahnya kita ambil jika mungkin nanti lagi yang la yadkhulul jannata qatir rahmi nyarinya kan hadis lagi kok la yadkhulul jannata qatir rahmi tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi takkan wakil langit dan sujud ibadah Tuhan tetapi kakak keke mukoko pada bauri merumpuk pemuka anak berhabat ibadah sia-sia la yadkhulul jannata qatir rahmi tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi duku baik bergah-gah kamu hello pernah bergah selanjutnya salam dan salim kepada keluarganya dan para sahabat kepada para ulama dan para syuhada dan kepada pemandu umat Nabi Muhammad yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kamu kepada Bapak Guci, Bapak Sekdes beserta seluruh aparatur kampung yang kamu muliakan, imam masjid, imam menasah, abi-abi, abu-abu dan aba-aba serta pemandu, guru-guru kamu yang ada dino yang kamu hormati, pemandu, urut-urut kamu, baik rucina maupun ruci agama yang mungkin kamu sebutkan satu persatu, dan istimewa kepada pemandu yang hadir pada tempat yang paling mulia di akhir permukaan bumi. Yang pertama adalah kamu lagi maaf kepada Pak Guci, kepada Sekdes, dan kepada Babandu masyarakat yang di Kampung Sapit. Kamu lagi maaf bukan mungkin memangnya dengan kehadiran kamu terhalang aktivitas ulun dengan kehadiran kamu kaji kesibuk ulun tapi niat dari kamu hadir kena yang pertama adalah lagi lagu kena sawu kampung sawu syedara silaturahmi karena menghubungkan silaturahmi adalah perintah dalam Islam dalam ayat dalam Al-Quran dalam hadis Nabi ayat-ayat dan hadis-hadis yang Nabi yang menitik beratkan persatuan dan kesatuan melalui jalur silaturahmi. Waktu Nabi ke Madinah,
Wate Nabi hijrah di Makkah Madinah yang bukan Nabi pun beru ngantor udah batir loh. Nabi awal dari Madinah perlu juga wate pun itu di Kuba. Nabi juga mau masjid. Anak wate itu di Madinah juga buka masjid sehingga di Kuba terkenal dengan Masjid Kuba. Anak pun masjid Nabawi. Yang buka masjid pakat karena urut wate kada masjid arah kita boh. Arah taboh gede mandu. Hana yang kebayang gede ke, hana yang gede ke, hana gede ke. Arah kita boh gede. Anak belam yang bukan di Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin urut yang hijrah dari Makkah, Ansar penduduk asli kota Madinah. Nabi mempersaudarakan urut Muhajirin dengan urut Al-Ansar. Kipan ibarat ini. Nah, baca sejarah nanti drawur kan wate bijak dari Makkah ke Madinah, rumah hanya ikut kan rumah. Di urut Al-Ansar, urut Inai Madinahnya, nah rumah dua. Ya, karena silaturahmi kata di persaudaraan, lo rumah dua, saudara lo anak rumah, bincang tambah rumah ke urut yang hijrah dari Makkah ya. Dan lo nikah saudara aja. Yang persaudaraan. Alian yang berikutnya bukan Nabi. Nabi mendamaikan berdamai antara dua buah suku yang gerut-gerut di Madinah. Suku Aus dan suku Khazraj. Nya saling berperang, tapi berperang ya. Hana aman tapi dalam perang. Kekuatan suku Aus kuat dan suku Khazraj juga kuat. Tapi Nabi mendamaikan mereka. Suku Aus dan suku Khazraj berhasil Nabi damaikan sehingga hidup damai, aman, makmur, sejahtera. Jadi kaum Muhajirin dengan kaum Ansar lagi taboh ya. Suku Aus dan Khazraj yaitu berdamai. Kunci lagi ini. Nanti kunci. Kunci adalah yang penting bagi saya kunci. Menciptakan musuh bersama. Pakan berdamai Aus dan Khazraj. Pakan Muhajirin dan Ansar dapat hidup lagi taboya. Karena deklarasi ini adalah menciptakan musuh bersama. Muduh mandung, musuh budaya orang. Musuh budaya orang adalah tembok. Apakah nak kalau nyole kalau musuh. Tapi budaya orangnya memusuhi sesama. Karena balik seharusnya menciptakan musuh bersama. Musuh budaya orangnya tentukanlah musuh sehingga berhasil. Tetapi budaya orangnya dalam tegade memusuhi sesama. Tama-tama do tambaki, tama-tama do tamusuhi, sehingga yang terjadi ke depan kekuatan umat Islam makin turun, makin menurun. Urung luar jika dipreh hanya tinggal remote. Inoho diarahkan yang beli HP. Kenapa dong neno? Inoho diarahkan, kudu mandu. Nyoy pegang, nyoy pindah-pindah HP. Itu punya hadiah. Maaf karena aja kan anak urina mungkin nanti ikut program HP dia pindah-pindah HP upload kecil untuk kalian iklan ini bayu. Ibadah ada PKI juga. Mak, wate hana ada beli HP lagi. Nak memang Al-Qur'an. Nak memang kita, nak memang kalau sama hana deh. Nyobe kamu beli HP lo. Kalau iklan, kalau untuk menjepet. Kiban yang begah dia kapir mana? Yo tak wifi mandu. Wifi dia. Yo belajar dari musibah belajar dari binyom. Anu yang hanya duri HP, kayak duri HP. Itu musibah, fitnah belajar dari benda-benda nya fitnah. Anu yang ana HP insya kalimat liya iblo HP. Dah HP kan HP ke HP cile-cile, HP Android. HP Android ije buka internet atau paket nyo musibah yang paling lain orang. Anu yang ada duri HP atau paket dalam HP penghana ngana ayah dina. Lain dopul dah. Menyoma dia pakai HP, ya dia pakai HP nasi nah lengkap dulu. Pun yang boleh nak lah HP.
musibah, yang ke fitnah belajar dari. Padahal pun nanti kat dunia, dia ada koda, hai iblah, halulu, hana ijazah, hana tume kerja. Padahal ribuan tahun kau puji dunia, kalau ditentukan dari kita. Yang 50.000 ada dan gula expert mampu lebih hana lebih. Kau lahir dia ni, dia orang seolah dia orang hana Tuhan, seolah-olah hana yakin dia kalau Allah orang. Lebih yakin dulu ni. Padahal rezeki kalau ditentukan pun tak kabul. Kalau ditentukan rezeki dia, mak pun tak kabul tapi tak rezeki. Tapi tak langgar perintah Allah. Tapi tak jalankan larangan Allah. Kalau rezeki kalau ditentukan, langit dan bumi Allah yang ciptakan dia lebih. Mak pun tak kabul mah. Bagi kita yang nak uronyo, tingok, baro, bagi Allah hana. Jadi dia orang kaya kurang yakin kepada Allah Ta'ala. Jadi waktu dia kaya kurang yakin kepada Allah Ta'ala, Allah itu bercerai-berai urusan kita. Waktu yang Allah pegah A, dia nak balikkan A, B. Nyat waktu Allah pegah A, dia pembuat B. Nyat Allah Ta'ala dalam sebuah diskusi kepegah pun Allah akan mencerai-beraikan urusan. Padahal ini coronavirus disease, wabah virus corona, anak dicakalan dengan mata ekonomi macet, pertumbuhan ekonomi minus, hubungan dengan virus dengan pertumbuhan ekonomi minus, gabung urang bangga bodohnya, mio tak pakai akal pikiran dia, ini pakai akal pikiran lucu, pakai akal, hanya karena virus yang lalu anak dengan mata, pakai gabung donya gabung royo. Ekonomi macet. Mereka secara logika, ayo dunia kaimat di mafia. Itu yang pegang pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Itu program jadul. Hubungan memutuskan corona dengan pakai masker pakai. Cuci tangan pakai sabun. Ini baju makanan, makanan sebenarnya racun. Jaga jarak, jaga jarak orang. Ya jaga jarak dalam masjid, di luar masjid, jarak. Dibalik kita turun orang. Dan kamu pindah kan ya sebagai realita yang terjadi ulangnya. Man, kudu malamnya cukup perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jarak lebih kurang ni kira-kira 50 km. Yang perjalanan awal ijak 3 bulan. Alian dari Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina menuju ke langit yang pertama. Langit itu langit bumi. Warna langit bumi yang belah langit lah. Warna langit yang bukan mana. Karena si dibangun aneh, dibangun dicoba. Warna langit gue lah. Malu aku bukan balik. Warna langit anak itu baik langit. Karena si langit lagi awak ilmuwan tu. Bukan kayak bulian. Mau bulian hai tu, nalai juga bulian warna langit gue lah kalau naik langit. Biru lah, ipengut. Coba langit biru. Biru langit yang namanya langit war datang kadihan langit merah maka kan si katakan biru karena hantu jangkau limata ada biru atau naik juga pantulan warna laut biru sih biru laut biru langit mana biru deh gadis mata biru mana biru birahan mata. Jadi dia akan terkecoh dengan biru ya. Warna langit merah. Maka kunci biru karena terjangkau. Yang dikakalannya, yang birunya. Miot aja 500 tahun perjalanan. Miot aja. Yang dengan 500 tahun perjalanan. Ya kalau untuk langit yang pertama, juga tinggi. Menjarak mata urung bunga mendam ratusan juta kilometer. Dulu namanya juga. Malaysia Tamgahnya bibit, tamgahkan bibit, bahagian bibit.
Mereka namun kan mereka pada SMP, satuan terkecil yang tidak dapat dipisahkan lagi adalah atom. Kakak apa dua? Ulama atom sih juga. Satuan terkecil yang tidak dapat dipisahkan lagi namanya adalah atom. Padahal itu atom karena inti atom kan. Atom ternyata dalam di atomnya ada yang lebih kecil. Yang paling mudah adalah Al-Quran. Ulama right pandai kecil. Tapi ada betul Al-Quran ternyata ada yang lebih kecil dari atom. Berarti atom terdiri dari inti atom, kan? Nah, terdiri pula banyak bulan dan SMA. Kau bolehkah dijawab terlebih dalam ayat ini? Jadi warna langit merah, biru, nanti kita lihat biru. Darah warna merah kan? Warna nakala lauratnya buah. Kan laurat ke darah. Warna nakala warna pakai hijau, matanya handuk jangkaunya gula biru. Padahal merah cipiena. Nah biru nih nah tentang merah artinya handuk dan jangkau dengan mata gitu ya, sehingga nampaklah biru. Ia perlu begah dulu malamnya tak begah baju sebagai ulang kaji dah pernah begah lah tak pernah intik melangu nah pernah intik melangu nah ada pernah bahasa lain dan pernah intik melangu pun tak pernah ada di lama melangu juga roji hanya apa pernoli kamu pada tengok oleh pelajaran-pelajaran daripada glori kamu uruci kamu tapi malamnya izinkan kamu baca pada malam hari membuka tentang masalah Isra Mi'raj. Kekan kedua dulu kan Isra Mi'raj tepat kan Isra pun Mi'raj pun lagi ada Isra dan Mi'raj itu ada dua Isra dan Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra perjalanan malam, Mi'raj riun di bahasanya untuk yang Mi'raj. Ada Isra Mi'raj tergabung dua. Makna roji adalah Isra. Nabi Muhammad diperjalankan pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diperjalankan, bukan berjalan. Asra Allah memperjalankan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina. Yang Isra. Mi'raj renyun. Maka Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa Palestina dengan menembus langit yang pertama, kedua sampai langit yang ketujuh sampai dengan Sidratul Muntaha. Ketika Nabi kaji nejak lagi ada nejak pada Aceh pasti dah betul oleh pasti oleh dah jauh birin belum prepare birin kan dah jauh tarik belum prepare tarik oleh pada Nabi kaji perjalanan pada kedua ya Allah biar tadi kaji saja ada oleh-oleh yang dibawa pulang. Maka Nabi Muhammad membawa pulang oleh-oleh yang sangat istimewa, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Berarti Isra Mi'raj berarti dua. Isra berdasarkan ayat Al-Quran, Mi'raj berdasarkan hadis Nabi. Di Isra dan Mi'raj yaitu dua peristiwa, yaitu peristiwa perjalanan dari Makkah ke Palestina, Isra dari Palestina sampai ke Sidratul Muntaha yang dikenal dengan Mi'raj. Ada apa dengan Isra Mi'raj tersebut? Karena apapun yang menjalani oleh Nabi Muhammad penuh hikmah. Nanti pun hikmah Isra Mi'raj. Yang kan dengar apa? Yang kan dengar? Coba. Hikmah Isra Mi'raj kan hikmah. Bicara hikmah. Karena Isra Mi'raj hanya satu kali terjadi. Hikmah lu pegang lucu. Lu pegang. Tapi tak kamu dengar. Anak dengar. Hikmah Isra Mi'raj yang pertama dalam kulnya
Ubay le pajan terjadi Isra Mi'raj kira-kira. Pajan 27 raja ya, pajan 27 raja malah tengok 27 raja itu malah tengok Isra Mi'raj. Terjadi Isra Mi'raj menurut satu riwayat tidun 3 Nabi hijrah ke Madinah. Nang ngambegah tidun telingo. Nang begah tidun telingo 3 Nabi hijrah, nah yang begah tidun dajak ditabo yang tidun lebih mudah nak begah. Tidun 3 Nabi hijrah ke Madinah. Terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama, dalam tahun yang sama Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh 2 orang yang paling berjasa. Contoh ini, satu wafatnya pegah lepas saya nak ulang kaji tak ada kali je. Dalam tahunnya yang sama Nabi ditinggal wafat oleh 2 orang yang paling berjasa dalam hidup dan dalam kehidupan, dalam perjuangan Islam. Yang pertama wafatnya Abu Talib itu paman Nabi, orang yang berada di garda terdepan dalam mendukung perjuangan Nabi. Yang pertama, selang hanate balanya wafat Khadijah, istri yang tercinta. Pakal tercinta karena jasa Khadijahnya luar biasa. Orang yang pertama beriman kepada Nabi. Ketika orang lain hai penting Nabi, Khadijah wanita pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad. Alian ubena harta kekayaan Khadijah mandung diserahkan kepada Nabi untuk perjuangan Islam. Maka tenang gede uronyo na jasa daripada Khadijatul Kubra. Karena ubena harta gaya diserahkan kepada Nabi untuk memperjuangkan Islam. Dan bamandung anu Nabi lahir daripada Khadijah kecuali satu orang, yaitu Ibrahim dari Maryam Al-Qibtiyah. Artinya dalam kehidupan Nabi dan dalam udah Nabi, Khadijah orang yang paling berjasa, yang paling luar biasa. Nabi tidak pernah menyakiti hati Khadijah. Buktinya nadepun Nabi tidak menikah dengan wanita yang lain sebelum Khadijah wafat. Bahkan pakai dua apa? Nabi mantap dikurung bawa. Materi gaji pakai buat bawa. Itu kalau jumlah, hanya kalau proses. Nabi hanya mengkawin lain selama Khadijah, karena Nabi kan tidak mau tersinggung perasaan Khadijah, karena hanya lain landada Nabi selain daripada Khadijah. Tadi beliau Nabi mengkawin lain, ya merasa tersinggunglah Khadijah, merasa cuk hati, sehingga Nabi tidak menduakan Khadijah. Lalu wafat Khadijah baru berkawin dengan perempuan yang lain. Artinya apa? Karena Khadijahnya sangat berjasa dalam udin Nabi dan dalam perjuangan Nabi. Jadi dalam tahun yang sama 2-3 orang yang dilike Nabi, orang yang mendukung perjuangan Nabi, sehingga tahun yang kebenar dengan Amul Husni, tahun suka cita, tahun duka cita, sedih Nabi. Maka Nabi perjuangan Nabi berat hukum mandang lekat tugas hukum. Nah, Allah tidak membiarkan Nabi larut dalam duka, larut dalam kesedihan. Lalu Allah mengisra dan memi'rajkan Nabi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai tasliyah, sebagai penghibur hati Nabi Muhammad. Karena bamandung gedeo, tujuan akhir gedeo hanya satu, yaitu dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berubah dengan Allah, maka kita sudah mendapatkan segala-galanya. Seandainya Nabi ulake hana prone hati
kamu dumai tempat yang istimewa. Hana beroleh Nabi kita ngomong aja, ya belakang tu aja. Tetapi Nabi setia tak Nabi. Walaupun Nabi kamu dumai kurti basah, nak kurti basah kan? Kamu dumai kurti basah Nabi, kurti basah. Tetapi Nabi tetap setia kepada umatnya, tetap mau turun kerana benar bumo, hidup bersama umatnya dalam suka dan duka. Mio anggota Neo Rayo yang kamu dumai kurti basah, yang lebih-lebih tina rakyat ini tu. Tapi Nabi sekalipun kamu mendapatkan tempat istimewa, tetap ingin turun kembali dan turun kembali ke bumi, hidup saja dengan umatnya dalam suka dan duka. Yang pertama, hikmah Isra Mi'raj adalah tasliyah sebagai penghibur hati Nabi Muhammad. Hikmah yang kedua adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nanti kemuliaan ini, kemuliaannya adalah Nabi dalam waktu yang sangat singkat, oleh Isya sebelum subuh, Nabi dapat menjelajah alam bagian atas dan alam bagian bawah dalam waktu yang sangat singkat. Padahal dari Makkah ke Palestina berlewatnya di bulan belum lagi ke langit. Tapi Nabi dapat menempuh dalam waktu yang sangat singkat, yang merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana pembeda yang penting kan. Nanti pembeda Isra Mi'rajnya sebagai tafriq, sebagai tamhis, pembeda digolong Nabi Isra dan Mi'raj. Nah, padu-padu orang yang kabar iman kepada Nabi Muhammad. Tetapi karena imannya belum mantap, waktu peristiwa Isra dan Mi'raj kembali ke belakang, yaitu kembali menjadi murtad. Jadi orang yang ragu-ragu dalam keimanan maka menjadi murtad kembali. Tetapi orang yang kuat iman menambah kuat iman. Sebagai bukti Abu Bakar ketika orang Yahudi yang belum maju, yang merupakan Abu Bakar sebagaimana dia kalian muklah Muhammad wataisyat tajang gedaya dan tubuh karena tajang gedaya lah. Tapi juga ini kalian tuh dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa sampai Sidratul Muntaha bungkuhnya karena tajang gedaya lah. Yang tuh pegah Abu Bakar, yang pegah Nabi Muhammad. Oh, Muhammad yang pegah. Jangankan dari Mekah ke Palestina, jangankan dari Palestina ke Sidratul Muntaha, juuh timbaknya lah tidak lompati. Karena yang namanya Muhammad tidak pernah berbohong. Ketika imankah menancap di dalam dada, maka dengan peristiwa Isra dan Mi'raj kembali menambah kemantapan iman dalam dada. Maka Isra Mi'raj adalah untuk membedakan antara orang yang butuh beriman dengan orang yang ragu-ragu dalam keimanan. Dan yang tukut berpegang terbukti sebagai pembelajaran bagi para pemimpin. Sebagai pembelajaran bagi pemimpin. Pelajaran yang pertama, tiga pemimpin selalu berusaha yang termudah untuk rakyat yang dipimpin. Ketika Allah mewajibkan sembahyang 50 waktu di urut malam, tetapi Nabi gelake kurut tapi tinggal 5. Dari yang berat 50 menjadi 5. Bagi pemimpin selalu berusaha yang termudah dan yang terbaik untuk rakyatnya yang dipimpin. Dan untuk para pemimpin pemegang jabatan dengan mantan pemegang jabatan yang tetap bersatu. Dan yang sebagai pemimpin bek male laki pendapat pak pemimpin yang berikutnya Nabi Muhammad laki saran pak Nabi Musa, pak Nabi Isa, pak Nabi Ibrahim, pak Nabi Adam, dan urungnya pun juga lemah bahwa lagi. Jadi dia mana dia tadi kan dah kampung punya kamantan beci duduk manis
hana tujuh saran-saran kepada kecil yang baru, kepada pemimpin yang baru. Padahal payah lagi anak. Bukan saja keberhasilan, kegagalan payah pegaji. Barami. B keberhasilan ada. Itu mantan kan, mantan pemimpin. Yang kegagalan payah pegaji pak pemimpin ukuran. Payah pegah bahkan buktinya lagi dipegah oleh Nabi Musa. Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu dan kepada umatmu? Salat 50 waktu sehari semalam. Itu wujud Nabi Musa. Oh bilangnya Muhammad, umat kata bubu tiba-tiba doa ya lu ya. Tiba-tiba kalau bersih. Mata bruto, corneto. Han tanggung Muhammad 50 bawade. Kalau ke kurang aja baga-baga. Umat lo Muhammad, bukan umat lo bibir raya kalau vitamin baik. Yang wajib lumayan, bukan wate bungoh 2 rakaat, luhu 2 rakaat, tuput 2 rakaat, kan 6 rakaat ada. Padahal Muhammad bibir raya umat lo, tapi yang tangguh bukan. Umat gata ke dalam buku baju racun, warung ni suntik racun, COVID, suntik COVID. Racun dari DNA abu diproses dipantau kuno kumunnya ibagat untuk kumulain bukan lawan dina kumulain ilawan li kumun yang kana badannya tapi kumun dari abu aja dua roti urun kali bui maka prediksi Nabi kan prediksi atau hadis nah urun pada bangkit dari alam kubur wajah berubah menjadi wajah bui wajah berubah menjadi wajah bu. Ketawa kikiatnya dengan kayak suntik dan abu, maka dia hibu akai dia akai bu, pada bangkit daripada masa hibu. Jadi kegagalannya apa bugahci, bukan saja keberhasilan. Yo program berawai gagal, yo itu boleh ya. Bila Nabi Musa juga kegagalan umatnya tidak sanggup melaksanakan hanya 6 rakaat turun malam disampaikan kepada Nabi sehingga Nabi mondar mandir kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadi pengurangan menjadi 5 bawate. Muhammad baru tinggal 5 balik 3 tu. You balik 3 tu. Yang bertekad sebagai pemimpin harus punya prinsip. Pemimpin harus visioner. Pandangannya jauh ke depan. Sekalipun saran-saran dari orang lain, berbagai macam saran, tapi kita pemimpin harus memiliki prinsip. Makanya dia berur, ini dah hebat deh ke jin pekah dia, tapi hana mesti mandung bipatih Pak Kecil. Hana mesti mandung bipatih ke sarannya. Karena pemimpin orang kampung Pak Kecil harus ada prinsip, bisa memandang jauh ke depan. Di pemimpin harus na prinsip. Bek punya di bisik mandu bisik mandu mana hajat mandu. Sekalipun yang pegahnya tunggu. Sekalipun yang pegah abu. Mana dia mah tau pegah. Nabi Musa pegah kan. Balik tinggal di Muhammad. Anak belum na prinsip. 5 umat lo sanggup. Bukti ini kalah nanti. Ramai. Hasil dulu di ramai dan di bawah wifi kan. Ji. Iya lah. Beda kalau jual. Berarti sebagai sarana pembelajaran bagi pemimpin. Pemimpin seharusnya selalu mencari yang termudah bagi umatnya. Kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Ya kan? Birokrasi deh. Kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Tapi birokrasi salah, apa yang salah lah? Betul salah. Ya kan? Ternyata anak lebih. Yang nalape baga ada salah yang bermudah. Kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah? Padahal untuk pemimpin selalu mencari yang termudah, yang terbaik untuk rakyatnya. Rakyat Aceh Horeomi termiskin di Sumatera. Padahal triliun yang dikucurkan dana Aceh, tapi orang Aceh tetap dalam keadaan termiskin di Pulau Sumatera. Dan dunggu saya. Yang kaya pegang di pemimpin kita ya, awai tak pegang agama jengui, wadejo awak bak kita ya, lebih berat dibaknya lem, arahnya lebih bahaya kan, akan bahaya.
kalau ke syariat Islam maka dia provinsi lain lagi syariat Islam kalau dah cek dia syariat Islam atur miskin itu identik Islam dengan miskin sehingga tertancap dalam dada generasi muda. Oh, Islam itu identik dengan miskin. Ya bahaya yang lain kah bahaya dia. Jadi Islam itu miskin karena Islam agama pembangunan. Jikalau Nabi tolong Nabi Jah Madinah, ina Nabi Yasrib nanti kotor, kumuh tertinggal. Tapi waktu itu Nabi genal menjadi Madinah jadi kota. Berarti Islam agama pembangunan. Islam tidak meminta, tetap memberi. Orang Aceh puluhan tahun diperangi ratusan tahun balahan. Nah yang diumi. Nah terkenal miskin. Nya ironi orangnya. Aceh model, tapi pakai termiskin. Hidup dia. Monyo Sumatera Barat jumlah penduduk 10 juta. APBN tuh triliun. Makmum. Dia jumlah penduduk Aceh 5 juta. Padung APBA dia. APBA dia diatur di 20 triliun. Termiskin salah urus. Yang terjadi oleh. Jadi dari peristiwa Isra dan Mi'raj bagi pemimpinnya sangat tinggi nilainya, yaitu selalu berusaha yang terbaik untuk rakyatnya. Walaupun pemimpin tak tenang, tetap turun gede gampung-gampung kalau penderitaan yang dialami oleh masyarakat kampung. Waktu Nabi kali Sidratul Muntaha, kenal Nabi bertemu dengan kue yang diharapkan oleh manusia untuk bertemu dengan Allah, tetapi Nabi tetap bersedia turun kembali ke bumi menjalani hidup apa adanya dan menjalani hidup dalam suka dan duka. Tunboh di dekat malam tunboh nya goblok lagi pun macam lagi dunia. Jadi tunboh baju itu tunbohnya yang pertama gunung sebagai sarana penghibur, yang kedua sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kemudian sebagai pembeda urang yang betul-betul beriman dengan urang-urang yang ragu-ragu dalam keimanan, dan yang keempat sebagai sarana pembelajaran, sebagai pelajaran bagi genayo umat Nabi Muhammad. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Muhammad dan kepada umat Muhammad untuk menegakkan salat sehari semalam 5 waktu. Sembahyangnya kan kekuatan, dan heboh kekuatan. Di antara kekuatan umat Islam yang pertama salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian kekuatan umat Islam adalah Al-Quran. Anak gede orang di mana PU hati dia lagi mana Al-Quran. Apa ada? Saruji Al-Quran di dadaku. Al-Quran in my heart. Tapi nobe HP di dadaku. Lebih raya HP lu bikin Al-Quran. Rajinnya aneh. Ternyata kayak buka apa? Ya Masya Allah. Di kekuatan yang kedua, kekuatan kita masjid. Ya penuh, penuh sah. Nanti ada tubuh, alhamdulillah penuh sah. Dari Badawi, urang hanya basah dan penuh. Ada lagi tak sah berubah. Jadi sholat, masjid dan Al-Quran yang kekuatan bagi umat Islam ya, kekuatan. Mamio hanali salat, hanali Al-Quran, kajian masjid, hanali lagi orang cija ino dari lagi rute lade tapi kepada sadunam 4 anak udalnya. Bamandu, bak jamu-jamu wifi dan tahu-tahu ada makan dan dua nah main di macam ini lengkap aja wo pada ratu bo tidak ada bere wo sebelum waktu sembuh anak boleh itu udah lalu pulang ya kan liau kafe anali remote dulu anak udah pakai remote di mana kalau kelihatan ada jadi
Nanti wina aktivitas saya kata rekaman dulu. Nanti tinggal menunggu waktu itu. Maka nyo tugas kita yo sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai pemimpin masyarakat, lebih berada pemimpin dalam berbangsa dan bernegara, yaitu menyelamatkan generasi muda daripada pendangkalan akidah yang urunnya luar biasa. Mio gedayo anak tarangkul, anak gedayo, yang anak tarangkul, dia rangkul aja urunnya. Mungkin tak perlu, langsung aja. Ika sikai preh. Tiga disiapkan sarana berbagai macam sarana. Sikai preh anak gedayo. Mio urunnya gedayo anak tarangkul, maka kami. Maka kalau dia orang anak gedayo, tu yang mbak jalo orangnya. Yang keban masa rujak untuk belajar agama, untuk belajar akidah akibat. Tak kala praktek solat anak juga yang orang ini. Pada persen anak juga yang salah ini SMP SMA. Di yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita yo. Adi malamnya berkaitan dengan masalah Isra dan Mi'raj, yaitu yang berhubungan dengan diwajibkannya solat sehari semalam 5 waktu. Maka ketemu ulang hasil. Kepakan deh pakainya. Tamu baru minit itu. Jadi deh. Nanti dia mau jawab lah. Kau mah. Apa Sebut istirahat di tahir yang baru yang akan membacakan hadis yang berhubungan dengan masalah salat. Tentu kita buka baju tentang masalah narkoba, ganja, sabu-sabu. Lo dengar di daerah karena katanya ganja sabu-sabuan karena di pemukiman kita karena peredaran jian. Karena kan kau belum itu juga ada. Waktu Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kan Jibril menawarkan kepada Nabi, karena Nabi kakrah menawarkan khamar dan susu. Padahal tawaran ditawarkan dia pilih khamar, dia pilih susu. Tapi Nabi memilih susu, karena pilih khamar. Berkali Jibril, as-sabatal fitrah. Muhammad, tepat sekali pilihanmu. Pilihanmu adalah sesuai dengan fitrah. Artinya menjauhi narkoba, ujung daripada ganja, sabu dan yang sejenis dengannya adalah sesuai dengan fitrah manusia. Tetapi apabila kaipir ganja, kaipir sabunya berarti generasi budaya hanale dalam fitrah. Bagaimana fitrah? Hanale dalam Islam. Untuk hadis-hadis yang dibacakan di anak-anak budaya hanale untuk mendua bapak dan kaji. Tapi bagaimana maju amal ikram juga sebedaju dalam Zulfan, Figuran, Izzah, dalam Fadil belum. Yang durikan jawab kampung awak kampung Rangkang Keluar. Jadi ya anak-anak gaya anak keluar. Di yang pertama ini tadinya hadis yang berhubungan dengan masalah salat. Nanti praktek salat dulu tulinan dari praktek salat. Kasih abad jilid kola. Dibacakan hadis yang berhubungan dengan salat apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Artinya, salat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti ia mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti ia yang menghancurkan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيهما
Hadis muttafaqun alaih. Menyebabkan hidup dulu dengan santai. Jadi suasana dibuat santai, yang private. Lanjut. Awal ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salah. Fa in salahat salahat sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Perkara pertama yang dihitung terhadap seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh perbuatannya, dan apabila salatnya buruk, maka buruklah seluruh perbuatannya. Hadis riwayat Tabrani. Man taraka salata mu'tamidan qadara Allah subhanahu wa ta'ala binna mimma yadkhuluha. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, niscaya Allah akan menuliskan namanya di atas pintu neraka daripada orang-orang yang akan memasukinya. Harus berguna. Nanti pun yang kalian baca ya. Anak pun tahu. Pun yang kalian baca, itu tadi baca ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah rinang itu. Dia dah pegang hadis yang pertama berpegang yaitu solat itu tiang agama. Solat sebagai tiang, yang masjid yang tiang. Pondasi akan jelas oleh akidahnya sebagai pondasi, kemudian solat sebagai tiang. Wate kana tiang baru jadikan bata, baru dapat lantai 2 dan dapat hubung dada. Menyuhana tiang berarti jelas bangunan anjir kita lanjutkan. Jadi kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan adalah solat merupakan sebagai tiang agama. Maka tiang hana maka lain akan anjir kita lanjutkan. Moyo tembahyang hana maka lain hana. Artinya padahal bukan sekecil apapun kebaikan akan Allah balas, akan tabungan hana. Masih lagi dosa karena tadi gaya tembahyang han ditutup le pahala dari ibadah-ibadah yang lain. Ibaratnya lagi idenya na utang 10 juta, na bonus 5 juta untuk bonus. Wate tak bayar utang, habis utang. Haji mantap je tinggal 5 juta ada. Ya meloci. Moyohana ada tembayang ibadah lain dosa tinggal tembayang hak itu le ibadah pahala daripada ibadah yang lain. Jadi teman-teman yang mendirikan salat berarti dia yang mendirikan agama, dan teman-teman yang meninggalkan salat dia yang menghancurkan agama. Jika kalian berdoa keluarga gedayo dan generasi muda gedayo pada persen yang melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu. Pertama. Hadis yang kedua adalah mungkin Biktamang Teng. Hadis yang kedua menyatakan bahwa salat Isya dan salat subuh adalah merupakan salat yang paling berat di hati orang munafik. Kan hanya tembayang. Ini salahnya. Salat yang paling berat tembayang tapi asal-asalan hana semangat. Mia tubuh tengah hana siap fisik, mental, perasaan, pikiran hana siap. Di berat bagi orang munafik. Mia hana temayang, hana bicara di luar. Mia na temayang tapi asal-asalan temayang, hana semangat, hana persiapan. Tembayang yang paling berat di hati orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Nilai hidronya kira-kira ada wadah teman Isya semangat tidak? Wadah teman tubuh semangat tidak? Umumnya memang berat baginya untuk melakukan salat Isya, salat subuh, berarti ada sifat nifak munafik dalam dada kita. Seandainya kita ada dekat kelebihan yang nama salat Isya, kelebihan yang nama salat subuh, walau harus berangkat untuk tetap usahakan untuk salat Isya, salat subuh. Maka karena keutamaan yang luar biasa pada salat Isya dan salat subuh tersebut. Karena masa Nabi kan Isya katuput golongan istri, waktu itu kok golong bunga dia munafik ayo hana bedaja kita Isya hana kala di Nabi hana bedaja atau kok hana kala Nabi tiuru munafik ilum yang luhu ata maghrib di kala di Nabi Isya atau kok hana di katuput karena ijabnya. Sehingga dalam hadisnya disebutkan bahwa tembayang yang paling berat di hati urun ialah hati jina munafik dengan Isya dengan tembahyang subuh.
Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis tentang masalah hari hisab. Bamandung gede akan menjalani hari hisab, hari perhitungan amal. Poin yang dihitung adalah sholat. Anak perintah yang dia beriman, yang berkafir anak perintah yang beriman. Setelah ada keimanan, perintah sholat. Apabila tembayang gede lengkap, pemandung hana yang tinggal. Karena ada tabuh tembayang dan tinggal, ibadah lain mandung tertunda masuk surga, harus singgah ke neraka deh. Rakyat benar deh, cuma nanti tembayang tabuh meninggal belum sempat bertobat kepada Allah Taala, yang ke neraka sih. Jadi poin yang akan dihisab pada hari hisab adalah sholat. Mio tembayang beres, lain diikut mandung beres. Tapi mio tembayang hana beres, lain memandung hana beres. Jadi sangat besar masalah sholat dalam ajaran agama Islam. Taboh sembahyang yang tak tinggal, taboh nambah pintu neraka. Lagi hadis yang gunung, yaitu mantaraka sholatan mu'tamidan, kata Allah subhanahu wa ta'ala bagina mimma yadkhuluha. Tonton matang yang tinggal sembahyang secara sengaja ditinggal taboh sembahyang, taboh nambah pintu neraka. Geput nan geneo nambah pintu neraka, gerelif nan dia pintu neraka. Taboh sembahyang, taboh nan. Dua boh sembahyang, dua boh nan. Sehingga ada urang lomba-lomba dalam neraka. Oh barami, beda nomor di neraka. Oh kan. Tang mak terbebong nan. Pat terbebong waktu tinggal dulu. Udah mau dulu karena lu terbebong waktu boh nan. Taboh sembahyang, taboh nan. Main nanti tuan sembahyang lebih terbebong waktu kok boleh nan di neraka. Mamio kanan tapi itu neraka meninggal ketika belum benar-benar belum sempat bertobat kepada Allah Ta'ala, maka akan tamam dalam neraka. Jadi sembahyang adalah merupakan sebagai ibaratkan tiang agama. Sholat adalah merupakan ibadah yang membedakan antara tidur urung yang betul-betul beriman dengan urung-urung yang ragu-ragu dalam keimanan. Sholat merupakan ibadah yang pertama dihisab pada hari kiamat. Dan muyota tinggalkan sholat, maka tempat kita yang berdasarkan keadilan Allah, kita yang akan ditempatkan ke dalam neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Lanjut. Awal ma yurfa'u minan nasil amanah wa akhiru ma yabqa min dinihim as-salam wa rubba musallin la khalaqa lahu 'inda Allah Ta'ala. Artinya, pertama yang lenyap dari umat manusia adalah amanah, dan terakhir yang tersisa dari agamanya ialah salat. Dan kadang-kadang ada orang salat tapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Hakim. As-salatu khairu mawdu'in faman istata'a an yastaghfir falyastakthir. Salat adalah ibadah terbaik, maka barang siapa yang sabar berbayang, maka hendaklah ia memperbanyaknya. Hadis riwayat Tabrani. La imana liman la amanata lah, wa la salata liman la tahura lah, wa la dina liman la salata lah. Innama mawdu'u salati min ad-dini kama mawdu'u ar-ra'si min al-jasad. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, tidak ada salat bagi orang yang tidak bersuci, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak salat. Sesungguhnya posisi salat agama seperti kepala bagi tubuh. Hadis riwayat Tabrani. La salata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Riwayat Bukhari Muslim. Dari khutbah hadis yang kali dibaca benar adalah hadis yang pertama benar. Pun yang lenyap dari umat manusia adalah amanah. Yang pun yang lenyap, sehingga amanahnya sebuah barang antik yang sangat berharga. Ino amanahnya jauh dari daya. Kalinya dari umat manusia sehingga rata-rata gedaya hanali amanah. Pilih loh, insya Allah amanah, jauh daripada amanah. Dan terakhir yang tersisa dalam agama adalah salat. Yang kedua, artinya kedua, mungkin tidak ada urun hanale itu maya, nyampu di dalam Islam hanale itu. Karena terakhir yang tersisa dalam Islam salat. Artinya mungkin tidak ada urun itu kah doji Islam.
tetapi jihana rubaya tidak ada dia dalam Islam. Karena hana yang tersisa, pen terbaik tersisa, kaidah pen terbaik hana terakhir yang tersisa salat, hana salat tapi hana tagalan di para remaja anak muda baru persen yang salat. Salat merupakan ibadah yang terbaik. Dia tangguh dah boleh. Ayo tangguh. Maka selalu ada kebaikan di setiap gerakan dan ucapan dalam salat. Kemudian Nabi mengatakan bahwa orang yang hana amanah maka dia tidak sempurna imannya, yang hana amanah. Kemudian yang hana suci, ya, yang salat yang hana suci hana kiraci. Tembayangna kesucian gede hana. Dan orang yang hana salat maka dia tidak sempurna agamanya. Yang diibaratkan lagi ibaratkan salat bagi agama lagi ulai bagi tubuh. Yang tubuhnya takut tika badan tika. Namun sini. Nah, itu adalah agama Islam, tapi salat hana nya ibarat badan hana liule. Maka badan yang hana ule hana li berfungsi. Demikian juga tidak ada orang yang wajib beragama Islam, tetapi dia tidak melaksanakan salat, maka dia tidak ada bagian dari Islam. Artinya keislamannya dipertanyakan, artinya dikhawatirkan karena iman nauzubillah ketika ajal menjemput. Dan yang terakhir hadis yang menyatakan bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nyo yang perkara ini ludayang purne tentang Fatihah, karena Fatihah rukun salah satu daripada rukun sembahyang. Padukuh ayat dalam Fatihah ini, dalam surah Al-Fatihah padukuh ayat. Padu yang kana begah banget jujur padu. Padu. Begini apakah? Padu boh ayat dalam surah Al-Fatihah. Kan yudami juga mengetahui jumlah ayat, kalimat padu boh. Mengetahui kalimatnya, memelihara kalimatnya, kemudian mengetahui hurufnya. Padu boh huruf Fatihah. Huruf Fatihah dari Bismillah tampilin pada huruf manduk hamdu megulur lebih sibuk dibegah lagi moyohana tapi du huruf maki banda pelihara mam yohana legara kadang jangan ada baca yohana lempe kadang jangan ada baca ada kadang-kadang jadi harus pasti terbaca bamandung hurufnya. Dari Bismillah tampilin mandum terbaca. Yo karakula nih bakal begahnya. Yo karakula tembayang kilap warodin. Tidak mungkin ada pokok di tempat terawihan. Oh ada. Ayo tembang yang kedua lah habis. Abi lagi yang kena tentang bagah-bagah. Tembayang terawih bagah-bagah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nyanyi lagi anak tembayang muda. Sembahyang Isya dan Sunnah Isya semua witir bentar. Karena kita apa gambar lagi dari kan Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Karena ada payang ilmu baca qul huwallahu ahad, baca Al-Fatihah lebih payang teh. Patek perle apa baga Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nya taboh patek tapi udah ada payang nih enggak ada taboh huruf. Seharusnya Alhamdulillahirabbil alamin mim arrahmanir rahim. Ya Rabbil arrahmanir rahim enggak ada ya. Maliki yaumiddin enggak ada ya. Taboh huruf enggak ada hanasah Al-Fatihah. Ada taboh huruf berganda hanasah Al-Fatihah. Ya hanasah Al-Fatihah, ya hanasah salat. Karena Fatihah bagian daripada salat, rukun salat, hanasah rukun, hanasah salat. Ada huruf yang hana udah debu pada huruf yang hana dalam surah Al-Fatihah kita baca aja. Nanti ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Si kadang-kadang
sod dengan sin, dari sirat jalan jadi sirat kelungkung. Jadi jauh-jauh beda. Jadi dipelihara huruf, dipelihara kalimat-kalimat, dan dipelihara ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah yang sangat penting makharijul huruf yang ada pada ahli, karena gede madu ahli qari madu ya kan. Anak qari. Jadi 6 majelis taklim kan. 6 majelis taklim nah. Alhamdulillah nanti malam Senin untuk kuragam, untuk Rina malam Selasa, untuk anak muda malam Sabtu rame insyaallah. Rame. Alhamdulillah berarti nama untuk Rina agama budana untuk anak gadis-gadisna. Anak yang sangat penting. Karena guru yang pertama bagi anak-anak adalah emak. Maka Rina para pemudinya wajib lebih cara urina daripada olahraga. Kamu kumuh mana ojak pada buah kumuh lah. Maya tajalannya tak urina, berarti lebih cara urina dibanding dengan turun agama. Kalau mata kakak jim itu punya pupuk biwala, tapi itu boh bihana nabi kaduk genetik. Ini udah kajian tersingkat-singkat deh. Kemudian yang selanjutnya tabugah bacudik lagi Allah Taala yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi ada ditawarkan yaitu susu dan khamar. Nabi memilih susu meninggalkan khamar. Berarti pilihan Nabi adalah pilihan yang tepat. Nabi Jibril, Muhammad, seandainya kamu memilih khamar maka umatmu akan tersesat semuanya. Yang tahu riwayat itu heboh tawaran susu dan khamar. Nabi tak memilih susu, anak pilih khamar. Seandainya pilih ya Jibril, umatmu akan karam dengan air. Di tempat sekali pilihan Nabi Muhammad yaitu memilih susu. Tapi kalau susu Carnation, kalau susu 3 sapi, kan susu Precision Flake, kan susu bendera, kan susu yang asli, yaitu susu yang diperah dari unta, dari lemur, dari kambing. Susu rek mana air bunam dan susu. Lepupui jampui kacang tanah, jambu mentakai buat putih itu. Yang memang susu asli. Jadi menyehatkan jasmani. Jadi apakah lagi? Karena tidak berurut kadipik ganja daerah mana. Tapi dengarna. Tapi mudah-mudahan kita tetap yakin mungkin urut yang diakui Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, Islam sebagai agama, Al-Quran sebagai pedoman hidup, Ka'bah sebagai kiblat. Mungkin yakin gajah, dan mungkin yakin sabu, mungkin yakin ekstasi, heroin, morfin dan yang sejenis dengannya. Kenapa kan? Karena khamarnya yang diistilahkan dengan narkoba adalah induk segala kejahatan, akan keluar cahaya iman dari dalam dada, tidak diterima salatnya, kemudian mati lagi ulung temah berhala, lagi bunyi hadis berikut ini. Man ta'allama al-Qur'ana, hadis tentang khamar. Khamar induk segala kejahatan. Al-khamru ummul khaba'ith, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu 40 yawman, fa in mata wa ya fi badnihi mata mitatan jahiliyah. Artinya, khamar atau narkoba adalah induk segala kejahatan. Maka barang siapa yang meminumnya, niscaya tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dan bila ia mati sedangkan yang dalam perutnya ada khamar, maka mati ia seperti matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat Tabrani. Man syariba khamran qarada nurul imani min jawfi. Pada siapa yang meminum minuman keras ada sesuatu yang memabukkan, niscaya keluarlah cahaya iman dari rongga badannya. Hadis riwayat Tabrani. Man mata min khamrin naqiyallahu wa Barang siapa yang minum minuman tertentu yang memabukkan, maka ia menyerupai seperti penyembah berhala. Hadis Tabrani. Salasun qad haramallahu alaihimul jannah buri minal khamri wal 'aqu wad dayyusul ladzi yufirru fi ahlihi khubza.
Tiga golongan semua mengharamkan surga kepada mereka, yaitu pecandu khamar atau sesuatu yang memabukkan, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan orang yang membiarkan perkara yang keji dengan keluarganya. Riwayat Muslim. Hadis yang pertama, Nabi mengatakan bahwa khamar atau sesuatu yang memabukkan apapun namanya, yang disilahkan dengan narkoba, induk segala kejahatan. Artinya apa? Menyoti dodok urun ka dipit ganja, ka dikonsumsi narkoba, sabu dan yang sejenis dengannya, maka akan mudah melakukan perbuatan keji yang lainnya. Menyok katapin ganja, menyok katapin sabu atau yang semakna dengannya, maka tembayan selama puluh tidak akan diterima. Moyawat yang meninggal mantanna sisa-sisa khamar dalam perut atau pada mulutnya, maka mati lagi mati urun jahiliyah. Coba mati urun jahiliyah seperti ka'abidi wasan, seperti orang yang menyembah berhala. Karena kita enggak masuk lagi orang. Tidak ada urun di ganja, tidak ada urun di konsumsi narkoba. Kemudian dia meninggal, belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nya bukan Ibnu Mas'ud, pemano, pekapa, tembayang, uhuru, semuyuk, tanam. Wate atau muyuk, pasti menghadap kiblat. Tapi dalam wate yang hanatrik, alih taya tanam, ta alih ta tubuyuk, ta berata tanam, kemudian gali kembali kuburannya. Maka pasti kata Ibnu Mas'ud, fa illam tajiduhu masrufan anil qiblah faqatuluni. Jika kalian tidak mendapatinya dalam keadaan membelakangi kiblat, maka bunuhlah aku. Artinya, wate meninggal meskipun tak menghadap kiblat, tetapi dengan sendirinya berbalik arah kiblat, mempelikut kiblat. Karena kan orang yang pik ganja, yang pik sabu-sabunya, mati lagi mati urun jahiliyah, mati lagi mati urun yang sembah berhala. Allah mengharamkan surga baginya apabila mati sebelum sempat bertobat. Salasun qad haramallahu alaihimul jannah. Nah, yang bergolongan yang Allah haramkan kepada mereka surga, yaitu yang pertama mudminul khamri, orang yang kecanduan narkoba, candu dengan ganja, candu dengan sabu, candu dengan ekstasi, morfin, heroin atau yang semakna dengannya. Allah mengharamkan surga. Karenanya makanan urung-urung yang di luar surga, yaitu makanan urung-urung yang sebagai penghuni neraka. Maka menyona begah tidak ayah penikah anak inang dengan tidur anak muda, kada depa cina dikit ganja, kada depa cina ikut sabu, tak penikah cina anak dengan pemudanya, maka seolah-olah ayah menuntut anaknya untuk berzina. Maka karena wadai pik ganja, wadai pik sabu-sabu, maka terucap kata-kata jangan sadar, saat halusinasi jangan sadar, bubu yang diket, kadang kata-kata yang dapat melepaskan ikatan nikah, maka kadang kata-kata yang dapat mengeluarkannya dari Islam. Berhubungan suami istri, padahal jika murtad, maka seolah-olah nyuna tidur ayah pernikahan darah dengan tidur pemuda kadepik ganja ipik tabu, maka seolah-olah ayah menuntun anaknya untuk melakukan perbuatan zina. Dan yang kedua, orang yang hendak masuk surga, orang yang durhaka kepada dua orang tua. Dan yang kedua, orang yang membiarkan perkara yang keji dalam keluarganya. Nyori orang kalan yang bajunya pegah kurina, pegah uragam. Uragam orang kami yang dayus. Apa dayus ni? Ada apa? Membiarkan perkara yang keji dalam keluar bunuh tukur pada ludamam. Nama dukdor renang yang mendapati dalam keadaan keji. Bagaimana keji? Aurat artinya sesuatu yang apabila terbuka adalah keji. Ini definisi aurat. Renang hanya boleh no. Definisi aurat ini. Aurat adalah sesuatu yang keji apabila terbuka. Miodehahnya keji. Urinam yang jadi ya muka dengan dua balik jarak. Telah namanya anjir dulu. Mamnya orang yang baca daster baca daster singkat lah. Oh brekele na oh yang warna warna lagi kayak gitu nah. Lagi kayak gitu warna ke kuning ke emas-emasan. Nah yang wajah dengan lampu
hawa ke Indomie macam-macam warna ini berdua macam-macam tapi pakai meja daster panjang lah keliling-keliling kampung dan muda-muda di sekeliling rumah suami dan ayah hanya sekedar menikmati mantan ketelanjangan istri-istrinya anak-anak perempuannya berarti yang disebut dengan suami atau ayah yang dayus membiarkan kemungkaran perbuatan yang keji dalam keluarga. Indomie sangat mudah tak dapati. Wadah nama lorong demi lorong, tinggal wadah lonjak Papua. Lonjak Papua. Keadaan lorong kamu Papua. Orinan mereka rindu dengan orang yo. Karena mau lorong mereka lorong Papua. Orinan dengan mudahnya mendedah orang. Hana merasa bersalah, hana merasa berdosa. Mudah sekali tak dapati urina yang melakukan perbuatan keji dengan mendedah auratnya. Sementara suami, sementara ayah hanya duduk menikmati. Anak punya apa? Yang berarti dayus. Yang dayus Allah haramkan surga. Padahal menutup orang perintah Allah bagi urung-urung inam yang beriman sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 50 dikurung. Boleh tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, supaya mereka tidak diganggu, dan Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika. Yang pertama Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, qul ya nabiyyu qul li azwajika. Wahai Nabi, pegah tiat bak permoh-permoh gata. Kemudian bak anak-anak inang dan bak permoh-permoh urung-urung yang beriman, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Seluruh tubuh jilbabnya kan sejenis pakaian burung yang dapat menutupi bagian-bagian tubuh wanita. Artinya Allah memerintahkan kepada orang inang yang memang beriman kepada Allah untuk menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Hana to jekalan selain daripada urang yang jekalan, urinang yang jekalan sorako to paling urang ti ayah ipi kalan ayah pi hana sopan kan. Meoya kalan urinang yang urinang cuma lakos naji. Tapi gede orangnya urinang ubina urang atau kampung di warna dan payang ya kan, bentuk jinating kenari bonding macam-macam. Bantah bergampung di tengah, maka kaliju. Budaya tertuhibe. Kaliju padunya anu matai kalan turun sama dengan dosa. Jika tu ada jo, mio golong suami ju kaya, mio kana suami ju suami. Maka sebagai terima kasih urinang kepada suami, tapi diurojuk bonus dosa kepada suami. Menya suami cuma dia dosa yang boleh permohonan dosa dedah orang madu bijuk kepada suami. Netayang kita momi nutup orang karena miorun nantuk orang kamu jangan nasa masjid zikir akbar lam tawajuh akbar lam ikamu nomor selawut modalai macam-macam begat yang tapi sayang kamu mi sayang doa tidak lagi diterima.
Pakai karena perempuan-perempuan mereka berpakaian tapi telanjang. Mia jino perempuan mereka memang tidak lagi berpakaian dalam keadaan telanjang, tidak menutup bagian yang diperintahkan untuk ditutupinya. Wadai Nabi Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi untuk kalian ke surga, untuk kalian neraka. Wadai kalian mata sudut neraka, Nabi kalian urinam penuh ke azab dengan azab yang luar biasa. Tengok laki-laki bantu merangkul-rangkul betina laki bantu. Sehingga Nabi Muhammad sedih bidang dengan Jibril dosa orang kubur, sehingga berat azab yang rasakan. Muhammadnya adalah urut-urut inang yang watelam dunia di galak di pihak orang, maka mendapatkan azab yang luar biasa bagian. Sekalipun orangnya pihak orang tanggap perkara yang sepele, tapi yakinkanlah bahwa membuka aurat merupakan dosa yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan muyo tidro kurmo buka aurat suami dia mandang anak perintah, maka dosa juga suami. Muyo tidro ani inang buka aurat ayah cuma tinggal dia, dosa bamandu juga ayah. Maka mari kita jaga marwah agama dan jaga marwah urut inang dengan menutup bagian-bagian yang keji apabila terbuka atau dengan kita menutup aurat. Karena aku untuk kalinya gede padai bitina sebenarnya yang ingin kamu sampaikan, tapi karena wate yang membatasi gede, insyaallah dalam wate-wate yang lain itu akan kamu hadir kembali. Kehadiran kamu malamnya hanya sebagai silaturahmi dan untuk ajak tahu saudara-saudara kamu yang nanti mau ditapik, dan kamu jino adalah anak-anak keluar dari Kerundunon, dari Jambu, Lambaru, Tapi, dari Budir, bahkan dari Wabahi, dari Lamtui. Kamu mau belajar tentang Al-Quran, belajar Al-Iba dan belajar agama. Maka di kalian kamu malamnya kamu namanya kalender. Niatlah nenit di blog kalender. Nenit adalah nenit dedikah kepada unci video yang hanali, kepada pada gure-gure video yang hanali. Bet ini ngeblok kalender hanya sebagai buah tangan dari kamu. Nenit wate nejuk pengen adalah untuk netrika kepada arwah unci gedenya. Karena unci gedenya selalu menunggu doa dari anak, selalu menunggu uluran tangan dari anak. Walaupun 50 dari BP sangat berharga bagi orang yang kahanale, sebagai bukti terima kasih kita kepada unci kita yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka selalu kita mendoakan dan selalu kita menginfakkan sebagian harta kita dengan tanya adalah pahala kepada urut-urunci kita yang kahanale. Maka untuk malamnya kamu lagi hati kehadiran kamu ke Sibu Urundron, dan dengan kehadiran kamu kurang sopan maklum kamu dengan belajar. Dan kamu ucapkan terima kasih karena terima kehadiran kamu dan karena pemulihan kamu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah Maha melihat, maka Allah akan membalas dengan yang setimpal. Kamu jino tengok belajar, doakan kamu agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka dada anak-anak kita yang sebagai calon pemimpin untuk masa yang akan datang. Dan yang hadir di depan mewakili daripada anak-anak gedaya, kamu nak program hafalan 200 hadis. Alhamdulillah, karena padudo yang menghafal 150 hadis, tinggal 50 hadis itu. Maka kamu selalu letak kekurangan, maka kalian kamu walaupun dengan sebelah mata jadi kadang-kadang lah maksudnya pak merangkang alibanya di ujung tiga kalian biatan kamu itinan baik pada hidup beda dan pasti balik jumlah santri yang 26 bro. Jangankan di dua bidang anggap ada boleh. Jadi hukum kita ingin infakkan sebahagian harta pada jalan Allah, tapi ingin kalian ada kamu. Adik lihat ke atas, ketika membantu lihat ke atas. Kamu hanya dapat memberi balasan dan hanya membalas. Tapi ketika memberikan kalian waduh
Ada jika kamu ngobrol anak-anak daya madumba di kemukiman keluar, kamu hanam kalian manuci, tapi lihat ke atas karena perintah Allah, perintah Rasulullah untuk tambah-tambah dengan anak gedaya. Insyaallah mudah-mudahan tak lagi doa muro dan malam agar anak-anak gedaya selamat dari arus berbagai macam perubahan yang terjadi uranya. Terlagi doa anak-anak gedaya memandung lebih anak-anak gedaya yang tapi mudah-mudahan nah pada TPA di sini benar beruro, benar bermalam dan tak batasi penggunaan HP banyak bedanya karena akan pengaruh perkembangan otak. Susunan saraf otak ini sangat berpengaruh apabila anak ini lebih kalangan HP karena bahkan awal di pertama program kafe wadah pertama program yang pesan Anda tidak terkirim tertolak. Makanya kafe cara tak dijuk permainan kanangin agar gan oleh wadah dapat oleh dikeji ya umam orang